Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nih, teman-teman? Sejauh ini gimana nih perkuliahannya? Baik, Kak. Oke, Alhamdulillah. kira-kira untuk sebelum melanjutkan pembahasan, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu. Saya adalah Laude Mualim Halifah Hair dari angkatan 23. Di sini saya sebagai asisten dosen di praktikum algoritma dan pemrograman untuk semester kali ini di angkatannya teman-teman. Saya asdosnya. eh s- Sebelum itu saya mau menanyakan nih, sudah sejauh mana perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini berjalan? Sampai kondisional kayaknya, Kak. Kondisional. Oke, Iya betul sampai sampai nasional. condition statement ya. eh Ya sudah cukup jauh ya. Kurang lebih untuk materi-materi sebelumnya udah dipahami nggak? Ada kesusahan atau sudah boleh nih kita masuk ke conditional statement? Boleh, Kak. Langsung aja kondisional aja, Kak. Oke, Iya. karena ya Materi kebetulan sebelumnya juga itu gampang. gampang ya. Oke, karena kebetulan juga ini eh, materi pada kali ini kita akan mempelajari terkait conditional statement. Terkait kayak apa saja yang ada dalam conditional statement itu, teori-teorinya bagaimana, penjelasannya seperti apa, itu kita akan bahas malam ini. Oke, sebelum itu saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, nah sebelum kita mulai ke praktikannya, eh, prakteknya, kita penjelasan dulu ya terkait conditional statement ini seperti apa gitu. Tujuan kita pelajari conditional statement ini untuk kayak supaya teman-teman itu tahu apa saja bentuk-bentuk pernyataan conditional statement dan apa saja fungsinya itu, kayak gimana fungsinya biasanya digunakan seperti apa. Lalu tujuan yang kedua itu mahasiswa dapat membuat dan mengimplementasikan bentuk pernyataan kondisi iterasi, sorry, kondisi dan fungsinya seperti apa. Nah, untuk alat-alatnya itu kita ya laptop atau PC ya teman-teman sedang gunakan sekarang, modul dan kode editor. Nah, biasanya saya memakai VS Code. Terserah teman-teman pakainya apa. Boleh. Nah, langsung kita masuk ke teori dasarnya terkait conditional statement ya teman-teman. Nah, apa sih itu conditional statement? Conditional statement adalah pernyataan kondisional suatu logika yang menjalankan suatu tindakan ah, biasa di pemrograman itu disebut ekspresi jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, logika ini menjadi penting ketika ingin mengolah data berdasarkan beberapa kondisi atau persyaratan. Nah, simpelnya ini seperti kayak dia contoh kayak di sini kan ada Dinar dan Haikal ya. Contoh, Dinar mau makan, tapi eh, Dinar Dinar mau makan kecuali sudah minum. Jadi di situ ekspresinya di situ. Suatu tindakannya itu Dinar mau makan. Kondisinya Dinar akan makan ketika sudah minum. Nah, simpelnya seperti itu. Contoh kayak kayak gitu contohnya, contoh simpelnya. Jadi kayak ada persyaratan sebelum kondisi itu ekspresi itu dijalankan, dilakukan. Nah, simpelnya seperti itu. Sejauh ini ada paham nggak maksud saya terkait contoh tadi? Paham, Kak. Cukup mudah dipahami tadi. Oke. Nah, lanjut ya, kita lanjut ya. Nah, pada pernyataan kondisional terdapat dua statement, yaitu if dan else. If dan else adalah statement pada Python yang digunakan untuk ngecek jika sebuah kondisi adalah true. Nah, gitu. Dia ngeceknya, dia eh, suatu kondisi atau ekspresi itu dijalankan, dia harus harus sifatnya true, gitu. Nah, biasa itu disandingkan dengan operator perbandingan. Contoh kayak sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu beberapa yang sering digunakan untuk menjadi eh, kondisinya.
gitu untuk menjadi eh, kondisi suatu ekspresi itu dijalankan. Contoh kan tadi contohnya Dinar akan makan kecuali sudah minum. Nah, itu ditanyakan itu kayak apakah Dinar sudah minum jika eh, Dinar sama dengan sudah minum berarti kondisinya dijalankan gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk teori dasarnya dipahami enggak, teman-teman? Oh, paham Kak, paham, paham. Atau terlalu cepat saya menjelaskan gitu? Enggak ya? Paham kok ya. Sudah cukup Boleh. baik. Oke. Selanjutnya kita, kalau gitu kan ini udah dipahami terkait teori dasarnya kan? Kita lanjut ke ini, tekniknya gimana? Nah, ini salah satu contoh di satu kondisi. Nah, mungkin kita bisa masuk ya ke codingannya. Saya di sini menggunakan ini, Python. Kelihatan nggak sih codingan saya? Kelihatan. Dulu ya. Atau ya, biar saya dalam bentuk komen kayak gini. Nah, nah kan Pak, di modul tadi, seperti ini. Nah, ini adalah satu kondisi yang mana dia hanya memuat satu if di sini. Dia hanya memuat if saja, tidak ada elif dan else-nya. Dia tidak memiliki itu, dia hanya if saja. Nah, di sini kan di situ diminta untuk menginputkan sebuah nilai. Masukkan nilai Anda. Nah, nanti ini dia akan menerima nilai. Nah, nilai ini akan menjadi sebuah persyaratan nantinya. Lalu diceklah apakah nilai yang dimasukkan itu lebih dari 70, lebih dari atau sama dengan 70. Jika hasilnya true, maka dia akan ini keluar, dia akan menampilkan selamat, Anda lulus. Kalau hasilnya false, contoh di sini hasil inputannya itu 65, dia tidak akan menghasilkan apa-apa, gitu. Kita coba ya. Nah, di sini eh ini codingan saya. Mungkin teman-teman bisa sambil mengikuti codingannya di sini sembari saya menjelaskan. Itu di sini habis itu kita cek. Sini saya coba sorry kasih masuk nilainya apa nih kira-kira? Teman-teman boleh request. Nilainya kira-kira apa nih? 100 Kak. 100. Oke. Sorry. Dia di sini. Boleh 100 ya. 100. Oke. Nah, ini ya keluarnya selamat Anda lulus. Kenapa? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa hasilnya ini 100? Saya Karena, kakak, oh Ah, ya, boleh. Haikal, gimana tuh? dia menampilkan selamat Anda lulus karena nilai yang diinput lebih dari 70. Nah, betul sekali. Betul. Nah, sesuai penjelasannya tadi, yang disebutkan Haikal, ya, di sini inputannya itu 100. Yang diminta oleh Dinar tadi itu 100. Lalu diceklah ke sini, kan nilainya tadi. Jika nilainya kan sudah menjadi 100 nih, kayak gini nih. Gini, menjadi 100, nilainya sama dengan 100. Lalu diceklah di sini, apakah nilai itu lebih dari 70? Tentu saja iya kan? 100 itu lebih besar dari 70. Jadi, karena kondisinya true kan di sini dijelaskan pada saya telah menyebutkan tadi di sini di teori dasar bahwasanya jika sebuah kondisi true, maka dia akan melakukan tindakan ini kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan sebuah tindakan atau ekspresi. Nah, di sini dia, ini hasil ekspresinya, dia mengeluarkan ini. Selamat Anda lulus. Paham? oh paham Kak. Nah, gimana nih kalau kita saya tetap mau melakukan sebuah ekspresi walaupun nilainya false.
Ada yang tahu gimana caranya? Kayak else, Kak. Ya, betul sekali. Contoh, kita menginputkan nilai 50. 50 ya tadi yang tidak terpenuhi. Diceklah jika nilainya tidak jika apakah nilai lebih besar daripada 70? Nah, nilainya kan 50. Tidak, dia tidak lebih besar daripada 70. Lalu dia akan langsung otomatis masuk ke eh, ini si else karena dia kondisinya tidak terpenuhi gitu. Else ini khusus untuk kondisi-kondisi yang mana itu tidak terpenuhi. Dia langsung ngeprint ini. Tetap semangat dan jangan putus asa. Kita coba ya. Else ya sih ya else print eh mohon ma- mohon maaf Anda tidak lulus. Jangan putus asa. Asa. Masa gini. Kita coba ya. Sebaran. Kita coba kasih masuk ke 40. Nah, ini dia. Dia langsung akan diatasi oleh si else ini. Itu, teman-teman. Nah, kita lanjut. Ini ke kondisi yang lebih daripada dua kondisi. Lebih dari dua kondisi. Nah, contohnya itu kayak gini. Ada nih. Nih, kalau kondisinya itu lebih dari dua. Nah, ini nih. Ini saya komen dulu ya. Oke, saya coba run ulang. Oke, di sini saya coba kasih masuk kondisinya. Sorry, sini coba saya kasih masuk kondisinya ya. Contoh itu 75 tadi ya. 75. Apa sih yang keluar untuk nilai 75? Nah, kan? Nah, ini dia. Predikat nilai Anda sama dengan C. Sesuai penjelasan saya tadi, bahwasanya si 75 itu masuknya ke predikat C. Nah, eh ada yang mau ditanyakan enggak? Atau sebelum bertanya, kita ini saya harap teman-teman ini ya, coba teman-teman buat dulu seperti ini untuk latihannya. Coba buat tiru apa yang saya sudah buat. Coba saya kasih waktu 2 menit. Oke, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, setelah teman-teman buat, saya mau teman-teman kembangkan. Nah, di sini kan else-nya itu dia untuk mengatasi keseluruhan itu, jika kondisi di atas-atasnya tidak terpenuhi semua, dia langsung masuk ke predikat E. Berarti yang di bawah 60, dia langsung masuk ke E. Nah, saya mau tambah satu lagi, satu apa? Satu predikat, predikat F. Tolong bantu saya untuk buat predikat F itu sebagai else-nya. Nah, untuk si E itu menangani untuk nilai-nilai yang lebih dari 50 atau lebih dari 40 untuk si E. Nah, si F di bawah 40. Saya beri bisa teman-teman paham instruksi saya? Paham, Kak? Oke. Kalau gitu saya beri waktu 2 menit lagi. Sudah, Kak. Bisa, Kak. Oke. Udah ya. Kalau gitu
Eh, Haikal udah? Sudah Sudah? Kak. Oke. Nah, setelah sudah mengikuti sesuai instruksi dan teman-teman sudah buat, teman-teman sudah kembangkan, itu hasilnya jalan nggak, Dinar, Haikal? Ada Jalan, yang Kak. enggak? Teman-teman berarti sudah hebat ya dalam melakukan conditional statement ini. Nah, saya punya ini kayak tugas untuk teman-teman. Nah, saya mau nanti teman-teman buat kayak eh, mirip kayak gini, tapi dalam studi kasus yang berbeda. Ini saya mau teman-teman kayak buat sebuah, nanti teman-teman kasih di sini nilainya ini teman-teman ubah untuk berat badan. Masukkan berat badan nanti setelah berat badan dimasukkan itu masuknya ke obesitas, normal, kekurangan berat badan dan lain-lain. Itu saya mau ada 5 kondisi. Boleh teman-teman? Oh, baik, Kak. Boleh Nah, Kak. sebelum itu, sebelum apa? Untuk memperdalam pemahaman teman-teman, saya mau tanya nih, ada kira-kira ada ndak yang mau ditanyakan? Saya, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Eh, ini saya cuma tanya perihal ini aja sih. Berarti ini conditional statement ini sangat diperlukan ya dalam pemrograman seperti itu, Kak. Ya, pertanyaan menarik. Nah, conditional statement ini sebenarnya ini merupakan suatu hal yang krusial. Ini sering sekali digunakan dalam sebuah pengembangan software. Dia banyak sekali menangani hal-hal terkait kondisi. Ya tentu saja pasti di sebuah software atau web itu pasti akan banyak menghadapi tentang pengekspresian sebuah kondisi. Contoh kayak eh, sesimpel ini aja lah. Kan itu di Siakat ada dua, ada tiga kan sekarang, ada tiga role, mahasiswa, dosen, sama mahasiswa PMM. Nah, itu bisa, itu salah satu contoh kondisi. Dia contoh kayak jika teman-teman pilihnya mahasiswa, jadi itu akan tampilnya sesuai tampilan untuk mahasiswa. Nah, tampilan dosen ini beda lagi. Itu untuk menangani. Nah, ini gunanya si kondisi ini. Dia menangani hal-hal seperti ini. Paham, Dinar? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Oh, baik, Kak. Cukup mudah dipahami karena Kakak pakai contoh yang memang ada di lingkungan kampus kita. Terima kasih. Oke. Nah, ada lagi? Tidak ada Kak. Nah, atau mungkin untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman, saya mau lempar pertanyaan nih. Coba berikan saya eh, sebuah studi kasus yang bisa ditangani oleh si conditional statement ini. Siapapun boleh deh, entah itu Haikal atau Dinar. Boleh. Saya deh, Kak. Dinar. Ya. Boleh, boleh. Boleh. Kak, ini, Kak, kalau menurut saya, kayaknya ini bisa digunakan untuk kalkulator deh, kayak pembuatan kalkulator kan. Kayak kan ada bilangan yang nggak, kayaknya semua bilangan deh, itu nggak bisa dibagi nol nggak sih? Iya nggak sih, Kak? Itu bisa Gimana, gimana? digunakan. Jadi kalau kita mau membagi, pada saat saya gunakan kalkulator tuh saya bagi 12 bahagi nol, itu langsung muncul, tidak bisa dibagi dengan nol. Berarti Hmm, ini saya rasa bisa masuk dalam kondisi agar mencegah error seperti itu. ya. Boleh. Gimana tuh kira-kira pengaplikasiannya? Contoh kayak dalam conditional statement itu dia ngatasinnya di bagian mana?
Oke. dia ada kondisi nanti. Jadi kayak misalnya kita definisikan dulu dan dua variabel atau beberapa variabel kan untuk menerima input seperti itu kan. Jadi Hmm. pokoknya input sebagai input yang pembagi itu yang nanti dijadikan kondisi bahwa dia tidak boleh nol. Kalau dia memang hasilnya nol, maka dia akan mengeluarkan output apa tidak bisa dibagi dengan nol seperti itu sih pemahaman saya sejauh itu saja Kak. Terima kasih. Oke. Cukup menarik penjelasan yang sangat baik dari Dinar. Mungkin bisa diberi aplaus, teman-teman. Terima kasih Kak. Oke, saya rasa dari pemahaman teman-teman terkait conditional statement sudah cukup baik, sudah sangat baik malah dari penjelasannya teman-teman, terutama Dinar, Haikal, terkait conditional statement ini. Saya rasa teman-teman sudah cukup memahami terkait conditional statement. Selanjutnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti saya akan adakan sesi responsi untuk memperdalam lagi pemahaman teman-teman terkait ini apa conditional statement. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke.